Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah pemrograman internet 1 pada semester 4 kali ini. Jadi untuk penugasan video di sini ada 5 poin: penjelasan arsitektur, demo fungsionalitas aplikasi, bedah kode, running automated testing, dan refleksi. Jadi pada episode 15 ini kita tuh sudah dibekali untuk kode yang harus di-download dan harus dimasukkan ke dalam front end dan back end. Itu ada Django test, di sini ada back end di mana ada 5, yaitu mulai dari tes modul 1, 2, 3, 4 dan tes additional.py gitu ya. Lalu ada back end juga, di sini ada playwright-nya atau untuk menjalankan tes otomatisnya gitu ya. Kita download juga. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam poin 1, penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang akan dibangun gitu ya. Langsung saja di sini saya akan membuka Visual Code Studio. Ada beberapa file yang akan saya tunjukkan mulai dari urls.py, API urls.py, API.js, config.js, dan models.py. Pada bagian pertama ini akan menjelaskan arsitektur aplikasi Smart City Issue Tracker. Aplikasi ini menggunakan arsitektur client server. Pada sisi klien terdapat front-end SPA atau single page application yang digunakan oleh Citizen. Front-end ini dideploy menggunakan GitHub. Jadi kalau kita bisa lihat bareng-bareng di sini, sekarang semua udah bisa diakses menggunakan IP public ya, atau server public, di mana dengan front-end sendiri diakses menggunakan link URL iet.github.io project 2026 Maulana R login gitu ya, langsung ke tampilan SPA-nya. Untuk backend sendiri saya mendapatkan IP 103.151.6386 dengan port 8004, di mana saya mendapatkan IP ini yaitu sudah diberikan ya oleh dosen sendiri di dalam spreadsheet di 2026-1416, yaitu kode mata kuliah pemrograman internet itu sendiri. Oke, kita masuk lagi, balik ke Visual Code Studio. Di dalam pada sisi server di sini terdapat bagian backend Django gitu ya, yang berjalan pada server publik dengan alamat 103.151.6386.8004, yang dimana yang telah saya buka tadi gitu. Lalu untuk pembuktian struktur yang pertama, sini saya sudah membuka file Smart City app urls.py ya. File ini merupakan pusat routing aplikasi Django. Dari file ini, request itu akan diarahkan ke beberapa modul seperti main app untuk fitur laporan, dashboard underscore 24782050, untuk dashboard admin, user management 24782050, dan untuk autentikasi user. Endpoint API untuk komunikasi dengan front end, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada beberapa routing gitu ya. Pusatnya itu di dalam server Smart City App, yaitu dengan file urls.py. Oke, kita akan lanjut ke dalam file selanjutnya. Jadi saya, seperti yang sudah banyak orang tahu, untuk membangun website itu ada 3 ya, yang dasarnya ada front end, back end, dan database di sini menggunakan Postgre gitu. Lalu kita akan pindah ke dalam main app API urls.py. Terdapat daftar endpoint REST API yang digunakan oleh front end. Endpoint ini digunakan untuk fitur Citizen seperti login, membuat laporan, menyimpan draft, mengajukan laporan, melihat laporan milik sendiri, dan melihat feed public gitu ya. Lalu untuk pada sisi front end, di sini kita berpindah sedikit ke dalam API.js gitu ya. Nah, pada sisi front end ini saya menunjukkan file API.js. File ini berfungsi sebagai penghubung antara front end SPA dan back end API. Setiap request dari front end akan dikirim ke alamat API back end menggunakan konfigurasi API base URL. Jadi teman-teman bisa lihat sini semua. Sini saya masukkan IP-nya yaitu 103.151.6386 dengan port 8004 API gitu ya. Lalu ada beberapa respon gitu kalau untuk dia meminta post, put, patch, delete gitu ya, CRUD seperti simpelnya, untuk menambah dan menghapus pesan gitu ya. Dia ada beberapa endpoint yang akan kita uji coba nanti di depan gitu ya, di video depan. Terakhir saya akan menunjukkan video maksudnya file ya, file lagi masih di dalam config.js. Di sini itu front end ini diarahkan gitu ya. Jadi di file config.js ini adalah front end ini diarahkan ke backend publik yaitu 136 API, menunjukkan bahwa aplikasi front end yang berjalan di GitHub X itu sudah terhubung ke backend yang berjalan di server publik gitu. Terakhir sini saya menunjukkan di dalam satu file lagi yaitu models.py. Di sini itu terdapat model report yang menjadi data utama aplikasi. Model yang menyimpan informasi laporan seperti judul, gitu ya, seperti judul, kategori, lokasi, deskripsi, status laporan, dan reporter. Dan dari model ini digunakan oleh Citizen Portal maupun admin portal. Jadi secara keseluruhan, arsitektur aplikasi ini terdiri dari front end Citizen di GitHub X, back end Django di server publik, REST API sebagai penghubung, serta database sebagai tempat penyimpanan data laporan dan user.
Oke, kita akan masuk ke dalam dua demo fungsionalitas aplikasi. Demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment portal Citizen. Demonstrasikan pembuatan draft laporan, ajukan laporan tersebut reported, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Oke, sebelum itu saya akan buka tab baru dengan slash admin. Di sini saya akan menunjukkan bahwa siapa aja user yang udah saya buat di dalam database saya gitu ya. Jadi saya di sini cuma membuat dua, yaitu nama Maul dan Citizen 1. Jadi Maul ini adalah super user, yang dimana super user ini dia staff status, super status, dan is admin. Jadi is membernya dia dihilangkan gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan login pada tampilan backend saya menggunakan akun Maul dengan password 123. Oke, di sini saya menambahkan delay 5 detik agar terkesan sedang dibaca oleh sistem aja seperti di lab-lab sebelumnya. Jadi di sini Maul sudah login dengan ada beberapa fitur home, laporan, tambah, dan dashboard. Gitu. Di dalam laporan di sini adalah yang ditampilkan laporan yang sudah berstatus. Gitu. Jadi kalau masih draft dia tidak akan tampil. Gitu. Dan di sini admin, ya di sini admin itu bisa melihat pop-up detail ya, lalu bisa menghapus juga untuk edit. Ini masih bisa sebenarnya, cuma harusnya admin tidak bisa gitu ya. Mungkin ada kesalahan waktu deployment atau kode di bagian setting DPY-nya ada yang sedikit error gitu. Lalu ada tambah dan dashboard sini untuk melihat total ada 4 laporan yang sudah terverifikasi. Jadi kita lanjut untuk apa tadi ya sebelumnya, ajukan laporan reporter, berarti kita akan login sebagai citizen di dalam SPA gitu ya. Oke, di sini saya sudah login ke tampilan SPA atau front end dari si Yet Polynology.io-nya. Selanjutnya di sini saya akan membuat laporan baru dengan tambah laporan. Di sini saya bilang aja seperti contohnya adalah jalan rusak ya. Kategori adalah infrastruktur, jalan rusak, di Hajimena gitu ya. Dengan lokasi adalah misalkan Hajimena, ada jalan rusak. Di sini ada batal, simpan draft, dan ajukan. Di sini saya akan coba untuk simpan draft terlebih dahulu. Lalu draft di sini akan bertambah menjadi 2 yang tadinya 1. Oke. Kalau kita lihat di feed kota, feed kota ini sudah warga anonim ya, jadi tidak terlihat siapa saja nama-nama yang terverified atau beneran ada namanya untuk melaporkan gitu. Jadi semuanya anonim gitu ya, tanpa ada identitas. Sedangkan progres kita ini, jalan usaha ini akan langsung muncul ketika kita ajukan. Tapi sayang sekali di sini belum bisa muncul karena belum diajukan. Jadi kalau kita akan ajukan di sini seperti ini, kita akan ajukan menjadi berubah. Draftnya akan berkurang dan dilaporkan menjadi 2 dan dia akan pindah ke dalam sini dengan waktu 4 Juli 2026 jam 5:06. Oke, sesuai ya. Jam 5:06. Selanjutnya di sini tidak ada, kita akan coba refresh dan dia akan muncul. Oke. Kita bisa verifikasi di admin, status diubah ke verified, ada pop-up gitu ya. Ada alertnya muncul, di sini kita akan refresh di sini 2, dia akan berubah lagi ke sini. Jadi setelah dilaporkan terverifikasi, jadi dilaporkannya akan upgrade laporannya, dia akan muncul jadi 60% gitu. 60% kita in progress sudah bisa, kita refresh lagi dia akan pindah. Sekarang kita akan resolve. Oke, berarti sudah 100% ya. Kita lihat di feed kota di 100%. Kalau di sini kita akan coba hapus. Untuk admin itu sebenarnya nggak bisa ngapus sih. Kalau kemarin itu di lab ke 13 kalau saya nggak salah itu ada larangan. Cuma di sini saya masih bisa menghapus. Saya mungkin ada sedikit kesalahan di bagian kode. Saya juga kurang paham. Cuman setelah saya diskusi ke beberapa teman, ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu ya. Kayak seperti admin mengedit dan menghapus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih untuk demo citizen di dalam reporter tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Di sini anonim ya, warga anonim, bahwa di sini adalah dengan citizen portal 1. Jadi kalau kita logout, kita login sebagai Maul, di sini dia akan pindah juga, dan Maul ini adalah admin, tidak dia hanya bikin satu laporan kebetulan. Jadi si citizen tadi itu sudah buat banyak laporan. Jadi di sini ada identitasnya citizen portal, login sebagai Maul. Kalau kita login sebagai citizen 1,
Oke, di sini dia ada Citizen 1, Citizen Portal. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dia akan muncul, anonim sudah ada juga. Lalu portal admin, login ke portal admin dan juga halaman dashboard, ubah status laporan sudah bisa, baru saja dibuat. Oke, ini sudah semua berarti ya di step kedua ya, kita sudah mengubah status laporan, verifikasi juga udah bisa mengubah semua, jadi tampilan dashboard seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam step 3, bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu aja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint gitu. Jadi untuk buka kode program di 3 ini, kalau saya buka di VS Code, jujur yang paling menantang itu sebenarnya di akhir-akhir ya, di bagian TST di Citizen Portal page ini. Ini kemarin sempat ada error, kesalahan sebenarnya. Sama di bagian tes additional itu yang ada ini nih. Nah, ini sebenarnya ada dua itu. Kenapa menantangnya? Karena yang pertama membuat kodenya itu agak memang panjang ya, kurang lebih 1.500 kalau salah, atau 1.000 berapa? 1.500 ya kalau di saya. 1.500 itu sudah ada edit-edit dan peletakan indentasi. Mungkin kurang teliti atau gimana, kalau di saya itu sempat bermasalah lama gitu, sampai saya sempat minta tolong ke beberapa teman dan diskusi juga kayak ini sebenarnya ada yang diubah nggak gitu, apa memang dibiarin aja atau memang harus diubah atau gimana gitu. Yang paling menantang di bagian kode program itu. Lalu kalau kita buka di Scalar ini ya, di sini saya sudah bisa buka dua-duanya, yaitu Scalar dan Swagger gitu. Jadi kalau kita buka di Swagger ini, kita bisa minta token, kita bisa coba buat sebuah laporan, kita klik dulu try it out, lalu di sini saya login aja sebagai citizen ya. Kalau dia bisa, dia akan muncul yaitu 200 dengan password 123, kita execute. Oke, di sini dia akan muncul 200 artinya berhasil, lalu tokennya kita akan salin, yaitu kita akan buat authorize ya, sebagai authorize atau verifikasi loginnya lah. Setelah kita login, kita close, kita masuk ke report, kita akan menambahkan sebuah laporan, karena di bagian 3 ini, pilih salah satu dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint-nya gitu. Kebetulan kita akan coba membuat sebuah laporan dengan JS gitu ya. Jadi kalau dibilang pada contoh ini kita akan menggunakan endpoint post API repost yang digunakan untuk membuat laporan baru dari Citizen gitu. Endpoint ini menerima data berupa JSON yang berisi judul laporan, kategori, deskripsi, lokasi, serta status laporan. Kalau kita buka di dalam sini, setelah ini udah bisa, kita masuk ke dalam API report, kita coba try it out ya, kita langsung saja Ctrl A, Ctrl V. Kita akan coba ganti, karena sebelumnya saya sudah coba membuat lampu jalan rusak gitu ya. Kita coba di title, kita coba tulis laporan, saya mau buat laporan jalan rusak di Cisarua gitu ya misalkan. Nah, kita masih draft, tampilnya masih draft, kita akan coba execute. Oke, di sini tampil yaitu adalah 201 yang artinya kodenya berhasil atau laporannya berhasil ditambahkan. Kalau kita lihat di dalam SPA, di sini karena saya tadi loginnya menggunakan token dari Citizen 1, jadi dia sudah bisa tapi masih tampilan draft, dan di bagian backend itu masih belum tampil karena sekali lagi masih berstatus draft, masih belum bisa ditampilkan karena dia belum dilaporkan atau terverifikasi dan lain-lain gitu. Kalau kita masuk ke dalam sini, kita ajukan semua file wajib laporan di sini. Nah, di tadi JSON itu ada beberapa bukan fitur ya, kolom JSON yang belum terisi di bagian kategori. Misalnya di sini bagiannya jalan rusak lah ya, jalan rusak kita ajukan. Nah, setelah diajukan dia ada 40% dan dia akan tambah. Nah, di sini kita refresh, di sini ada dengan judul Jalan Rusak di Cisarua, lokasi Jalan Mawar Bekasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita bisa menghapus, cuman sebenarnya ada ya yang tadi saya bilang untuk bagian laporan ini ada yang memang bisa, ada yang enggak. Cuma setelah saya diskusi ke beberapa teman-teman saya agak sedikit apa ya, pro kontra lah gitu sebenarnya. Jadi untuk kesimpulannya dengan Swagger ini seluruh API itu dapat diuji secara langsung tanpa perlu front end sehingga mempermudah proses debugging dan integrasi sistem. Jadi setelah kita masuk ke dalam penjelasan Swagger dan Scalar ini, kita masuk ke dalam 4 running automated testing. Nah, di sini ada kita menjalankan dari yang kita kerjakan pada lab session 15 kali ini. Live session 15 kali ini kita menjalankan ada di 2 ya sebenarnya ya. Sebenarnya saya coba maunya sih di bagian
server semua gitu. Cuman sekali lagi ada yang mungkin sayanya nggak bisa menjalankan ya, karena untuk play request itu setahu saya dia hanya bisa diakses oleh administrator gitu. Jadi beberapa teman saya ada yang ngakalin untuk nembak ke server menggunakan SQLite atau apapun itu. Saya hmm, tidak apa ya, tidak bisa untuk mengikuti karena agak sedikit ribet gitu. Kalau kita lihat untuk pengetesan di sini kita akan melakukan tes 45 kali tes gitu ya. Kita akan lihat apakah hasilnya. Jadi yang pertama itu adalah coverage test. Ini wajib ditampilkan di dalam video. Kita akan tunggu di running 45 tesnya. Oke, jadi masih menunggu untuk running 45 tesnya di step untuk pengujian yang pertama gitu. Setelah selesai nanti tes pengujian 45 ini, kita akan coba eh, front end size tapi nggak bisa ya, karena kita akan coba tesnya di lokal. Sebenarnya memang ada bukan peraturan, bukan ketentuan dari PDF penugasan sebenarnya. Lalu kita coba coverage reportnya, kita lihat kalau di atas 80%, nah ini sudah berhasil ya dengan waktu 121 detik, run 45 tes dengan hasil terakhir adalah oke. Lalu kita akan coba coverage reportnya, di sini yang diharapkan adalah di atas 80%. Ya, di sini saya mendapatkan total 94%. Lalu kalau untuk front end 2E-nya atau Citizen Portal itu, kalau kita coba di sini, dia akan menampilkan apt install npm. Jadi kita tuh harus menginstal sebuah apa ya, bisa dibilang ya, kayak environment, tapi bukan environment, kayak semalam itu bahasanya itu harus ada yang diizinkan gitu. Cuman kalau untuk dari administrator seperti dari dosen sendiri, karena yang server itu kan yang mengelola dari dosen, itu kita harus meminta izin dari dosen tersebut gitu. Begitu juga untuk bagian si headernya, yang dimana untuk dia bisa otomatis membuka beberapa browser gitu. Cuman kalau kita lihat di dalam lokal, di mana sini saya membuka Visual Code Studio, kalau kita lihat untuk yang playlist test, yaitu ada 9 buah tes yang dilaksanakan. Di sini dia bisa gitu, dia akan muncul resource-nya mulai dari tes 1, Citizen Portal Space.js, lalu tes kedua, tes ketiga, tes keempat, itu bisa gitu. Cuman saya lihat beberapa video-video teman-teman saya yang dijalankan di lokal juga gitu. Jadi mungkin 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 kalau memang nanti harus ada pengulangan video, saya akan berguru kepada teman saya yang bisa di server gitu ya. Oke, oke untuk 9 tes di sini aman. Lalu kita akan coba Hidden yang dia akan otomatis membuka tampilan browser itu sendiri gitu. Oke, di sini prosesnya sedang berjalan, mulai dari membuka SPA, login. Oke, login, data statistik, cuman ini masih database lokal ya, jadi akan kepisah. Jadi tidak real dengan yang baru saya buat laporan tadi, seperti mulai dari jalan rusak gitu. Oke, setelah selesai semua, yang terakhir itu adalah pengujian di dalam Swagger, cuman tadi sudah saya lakukan. Lalu ada satu refleksi, sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama satu semester. Untuk yang paling kendala sulit itu sebenarnya ada di minggu ke-7 atau 8 kalau nggak salah. Kebetulan waktu itu saya belum paham bagaimana caranya untuk backup data gitu. Jadi ketika saya melakukan perubahan kode langsung di Visual Code Studio, kebetulan
AI kurang berkompromi, jadi ada satu kode yang errornya cukup fatal, kemudian saya nggak punya backup, jadi saya disarankan untuk melakukan git pull oleh teman saya. Sebenarnya itu kesalahan konyol dari diri pribadi aja, cuman menurut saya kayak harusnya nggak mengerjakan itu gitu deh, buang-buang waktu, harusnya bisa lanjut ke laprak atau ke yang lain gitu, yang paling ini sih ya, kayak bug atau errornya. Lalu di minggu ke-13, 14, 15 sebenarnya udah mulai agak kesulitan, cuman masih ya masih bisa dikerjakan aja gitu. Kayak 13 kan kita udah masuk ke deploy, 14 kita kemarin masuk ke Scalar sama Swagger, minggu 15 ini kita masuk ke dalam automated testing. Seru-seru sebenarnya, cuman mungkin kalau ditanya yang kendala paling sulit di minggu ke 78 sama 13, 14, 15. Karena yang tadi belum ada backup. Jadi selama ini kalau saya bisa boleh sedikit cerita di bagian divisi di C, saya buat Acer. Di sini saya buat folder utamanya itu pemrograman, baru ada file si project 2026 itu project intinya. Nah, kebetulan saya tidak membuat untuk backupnya, jadi kayak saya harus melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya saya lakukan gitu, karena kesalahan pribadi. Selebihnya aman sih, itu aja mungkin. Terus terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu selama 15 minggu perkuliahan. Mulai dari ada beberapa teman saya kayak Aldi, Aril, Arinal gitu, terus Sarul Ihsan dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Mungkin saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.